Halo Rek, kembali lagi sama As Production. Halo Rek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama As Production. Nah, kali ini kita kembali lagi di channel podcast jalan-jalan lah. jalanan. Kita di sini bertemu dengan Bapak Sinten Pak? Abdul Muthalib. Bapak Abdul Muthalib. Bapak Abdul Muthalib. Mohon maaf ya kita ganggu sebentar waktunya Pak. Tadi kita juga Ya. keliling, tiba-tiba ketemu bapak beliau ini di depan Indomaret Ketintang. Beliau penjual pentol nih Pak. Jual pentol ya. Sudah lama berjualan pentol? Sudah kurang lebih 25 tahun. 25 tahun. 25 tahun Pak. Lama sekali Pak. Bapak sendiri berasal dari mana Pak? Dari Tuban. Dari Tuban. Asli Tuban Pak. Ada Tuban juga. Tuban ini Tuban Widang. Widang. Iya. Ini menetap di mana Pak? Pas di Gayung Sari PTT. Gayung Sari. Kos sama istri Enggak sendirian. sendirian. Sama keponakan ini sudah pulang. Tapi istri di Tuban. Enggak punya istri. Iya. Mohon maaf Pak ya. Ya enggak apa-apa. Kesehariannya berjualan pentol ini berjalannya mulai kapan Pak? Maksudnya kayak berangkatnya mulai jam berapa? Gitu. Kurang bangun habis setelah subuh itu ya. Kurang lebih sebentar. Pagi ke pasar ya. Berangkat pagi ke pasar terus pulang langsung nyetak selesai beres-beres terus berangkat. Kira-kira jam 1:30 itu sudah berangkat. Berarti itu prosesnya setiap hari seperti itu Pak ya? Iya. Wah, ya lumayan ya. Dari jam 6 ke pasar, kemudian beli bahan-bahan dan membuat pentol. Baru jam 2-nya keliling bapaknya. Kelilingnya dari mana? Dari Ya. Gayungan ya? Iya, mulai dari Gayungan terus sampai Madya, Ketintang Barat, terus ngetem di sini. Kalau sini agak sepi ya kadang-kadang di depannya Royal? Alfamart. Oh enggak. Iya. Berarti cuma daerah Ketintang sini ya Pak? Iya. Ya. Nanti buat kalian karo lewat di Jalan Ketintang ketemu bapaknya, nanti bisa Kalian mampir ya jajan-jajan gitu. Nah, ini pengen tahu sedikit Bapak tentang jalan Bapak kok bisa dari Tuban ke sini gitu. Ya, dulu itu saya bekerja di perusahaan. Itu perusahaan Perusahaannya pilot ya. di daerah sini juga? Enggak, di daerah Rukut Industri waktu Oh, masih Sier, Pak. usia 25 antara 27. Oh. Ya. Terus dulu saya tuh di PHK itu ya. Nah, itu saya jualan. Oh, PHK-nya itu baru-baru ini atau? Nah, sudah lama. Kenapa Pak di PHK itu? Ya kan pilot perusahaannya, kan itu belum tikar. Oh iya iya. Belum tikar ya. Berarti dulu itu sempat pernah kerja sebagai kantoran, maksudnya kerja di perusahaan gitu Pak ya? Iya. Terus habis itu merintis menjual pentol ini selama 25 tahun Pak gitu. Kurang lebih 25 tahun. Nah, sekarang Bapak sendiri umurnya berapa Pak? Kurang lebih 50 tahun. Saya lahir di tahun 72. 72 ya. Kelahiran 72. 50 tahun loh, bayangkan. Mohon maaf Pak, sebenarnya tadi untuk istri itu meninggal atau gimana Pak? Saya itu dulu sebenarnya gini ya, karena keluarga saya kan banyak keponakan. Terus saya kok begini, terus saudara saya yang baru tuh anaknya itu kurang lebih 6. Nah, jadi saya itu harus berjuang. Perjuangan ini pasti ada pengorbanan ya, entah itu pengorbanan kebahagiaan sampai usia gini, enggak apa-apa. Tapi generasi muda itu harus terdidik. Ya itu. Jadi saya itu nyekolahkan keponakan saya itu sampai ada ya, yang pertama itu patungan, terus yang terakhir itu sampai muliakan itu sampai S2.
S2 Iya, Pak. iya, Bayangkan, bukannya kita merendahkan bapaknya ya. iya. Bayangkan saja, Pak Abdul ini profesinya sebagai penjual pentol keliling lah. Bayangkan beliau sudah menyekolahkan keponakannya. Bahkan itu bukan darah dagingnya sendiri loh. Beliau bisa menyekolahkan ponakannya hingga sukses sampai S2. Nggak apa-apa, saya begini. Yang penting generasi muda itu harus terdidik karena kesuksesan itu 90% menurut analisa saya itu dari pendidikan. Iya Pak. Kalau mengarah ke pendidikan, negara kita kan bisa menjadi negara maju. Iya. Karena apa? Karena di Indonesia itu adalah apa? Surganya dunia. Iya, Tapi bener, Pak. Bener. sepenuhnya kita belum bisa menikmati. Iya. Karena itu loh, harus punya SDM untuk menggalinya ya gitu menurut pandangan saya loh ya. Saya juga Iya. pikir begitu juga Pak. Saya Karena setuju sih, Pak. SDA di Indonesia ini juga banyak, tapi yang mengelolanya itu belum mampu. Iya. Ini bagus loh. Saya dapat sesuatu dari Bapak ini Pak. Kita nggak sengaja ketemu apa ya? Seorang Bapak Abdul Thalib yang sangat menginspirasi lah. Jadi ini ya, kan kewenangan tugas saya kan sudah selesai ya. Iya. Nah saya ini ya mau menikah juga. Iya. Jadi menikah janda yang kena korban COVID-19. Anaknya masih usia 4 tahun, ya usia 10 tahun. Nah sisa-sisa hidup saya ini saya gunakan kesempatan sebaik-baiknya. Barangkali Allah itu masih memberikan kesehatan. Jadi waktu ini saya gunakan sebaik-baiknya. Siapa tahu nanti anak ini lah bisa. Iya Pak, bisa. Mengangkat derajat. Iya. Jadi saya tidak mau menyerah. Bapak ini berkorban demi bermanfaat ke, Iya. ke orang lain gitu ya Pak. Iya, karena saya cintanya pada Indonesia. Iya. Guys, terus dicontoh sih Bapak. Semangatnya itu loh. Greget sih. Kita yang jujur ya Pak, saya setelah mahasiswa belum semangatnya itu masih kalah dengan Iya. bapaknya. Masih sangat Pak. Saya akui Pak, saya sangat jauh lah. Nah kalau untuk berjualan pentol sendiri ini dalam sehari apa habis atau kadang? Ya namanya jualan enggak pasti Mas ya, tergantung rezeki ya, tergantung rezeki. Kadang-kadang ya habis, kadang-kadang yang tidak. Terus bagaimana cara mengelolanya? Untuk sebelumnya mohon maaf Pak. Untuk rata-rata biasanya pendapatnya Bapak itu seharinya itu Dulu sebelum ada krisis itu memang lumayan ya, sampai dapat 150.000, 100.000 itu laba bersih. Nah, dulu, tapi sekarang waktu kena pandemi COVID kadang dapat 40, 50, kadang untuk bertahan, juga untuk bertahan harga. Tapi bapaknya tetap semangat Pak. Iya, Apa Pak yang membuat sampean motivasi itu tetap semangat? Iya. tetap sepakat gini ya, saya boleh begini, tapi generasi muda untuk memikul beban bangsa Indonesia ini ya, itu yang harus kuat, harus pondasinya itu harus kuat. Iya. Jadi kita hidup di surganya dunia, tapi yang menikmati surganya itu orang asing. Bukannya kita benci sama orang asing, tidak. Kita itu harus menggali. Jadi tanggung jawab anak muda itu. Iya ya Pak. Dengerin lah. Sedikit motivasi dari bapaknya yang saya tangkap itu, kita ini sebagai pemilik atau penghuni negara Indonesia, bagaimana kita cara mengelola apa yang Indonesia itu punya, kayak misalnya kayak minyak tanah, emas dan segala macam yang ada di Indonesia. Biasanya kan yang mengelola, memproduksi kan dari pihak asing, jadi yang menikmati kan pihak luar. Jadi Iya. kita sebagai warga Indonesia, gimana caranya kita berpendidikan supaya kita itu kelak bisa menjadi fondasi buat negara Indonesia. Masa ya tuan rumah kita sebagai asli Indonesia dikuasai oleh tamu yang mendominasi ekonomi di Indonesia ini. Maka bagi kita yang masih bersekolah lah, tuntaskan sekolah dulu, jangan memikirkan apa kedepannya nanti. Yang penting ilmu itu sangat bermanfaat bagi kita, walaupun tidak tahu nanti kedepannya kita bermanfaat kemananya, tapi gunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya, karena penyesalan itu pasti ada jika kalian menyanyiakan waktu. Mungkin bapaknya punya motivasi buat anak-anak zaman sekarang yang mungkin masih leha-leha atau Iya. masih Kalau menurut saya kuncinya itu disiplin, harus maksudnya otak-atik, kreatif. Harus siap lulus itu bukan mencari kerja, harus menciptakan lapangan kerja. Soalnya mindset Itu. mindset anak-anak sekarang Iya. itu masih begitu Pak. Iya, jadi
kita itu dididik bukan untuk mencari kerja, harus menciptakan lapangan kerja. Nah itu bagaimana mencari celah peluang itu ya. Nah di situ. Karena tantangan ke depan itu lebih berat, apalagi zaman globalisasi, zaman teknologi. Itu harus digunakan sebaik-baiknya. Maaf, saya ini bukan kok menggurui, enggak, menurut pandangan saya ya. Enggak, ini kan sampean juga udah berpengalaman selama 20 tahun berusaha sendiri. Nah, Ya. kita kan dari anak-anak muda ini hanya tahu ilmunya aja, belum tahu prakteknya. Nah, ini buat pengalaman Perlu melaraskan itu semua gitu. Iya, Pak. Ya. Pengalaman Bapak ini akan menjadi ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk penonton-penonton kali. Itu motivasi yang sangat apa ya menurut saya, realistis ya. Kalau menurut saya kalian tuh dididik bukan untuk kerja ya, silakan kalian kerja, itu mindset masing-masing, cuman Bonus lah, iya sebisa mungkin kalau menurut saya ya, gimana caranya kita menjadi mahasiswa itu, atau nanti setelah kita lulus kita bisa membuka lapangan kerja untuk orang-orang pengangguran yang di luar sana. Kan kita tahu sendiri taraf pengangguran di Indonesia itu masih sangat tinggi sekali. Jadi gimana caranya kita menyelamatkan bangsa Indonesia dengan cara seperti itu? Mungkin seperti itu Pak G. Sudah terlalu banyak ilmu yang disampaikan Bapaknya. Sebenarnya kalau kita ngobrol masih sangat panjang ya nantinya bakalan. Jadi sekarang untuk saat ini jenengan masih tinggal sendiri Pak. Nggak sendiri ya. Untuk keponakannya Keponakannya sudah kerja, dia sudah rumah tangga. yang 6 itu tadi Pak sudah kerja. Enggak, yang ini yang S2 tadi. yang S2 sudah kerja. Tapi mohon maaf ya, saya itu tidak minta balasan apa-apa, tidak mau. Saya melihat kamu generasi muda sukses ke depannya, sukses dari segi untuk menyelamatkan bangsa ini. Berarti memang dari keinginan Bapak sendiri. Iya. Masya Allah, Pak. Saya jadi Kita sangat-sangat bersyukur ketemu Bapak Abdul. Karena dipanggil siapa Pak? Biar Ren aja. Pak Dul. Pak Abdul. Iya. Pak Abdul. Pak Sangat Abdul. memotivasi Pak Abdul. Dari Ya. Jadi tadi yang bisa kita bahas atau kita bisa sedikit cuil lah, ambil bagaimana pengalamannya Pak Abdul ini dari beliau masih kerja sebagai karyawan, terus di PHK, PHK sehingga memutuskan untuk berjualan berani pentol. memulai untuk Iya. berusaha sendiri. Walaupun menurut saya tekanannya bukan tekanan sih sebenarnya, beliau memiliki cita-cita atau memiliki suatu impian untuk dirinya bukan untuk dirinya sendiri, dan itu untuk orang lain itu sangat luar biasa menurut saya. Apalagi beliau tidak meminta apapun lah, istilahnya tidak berharap untuk kamu tuh tak sekolahin, gimana caranya kamu bisa membalas itu semua kayak gitu. Jadi beliau sangat-sangat tulus untuk membantu lah istilahnya. Kita perlu apresiasi untuk Pak Abdul ini. Semoga dari sejujur pengalaman Pak Abdul ini bisa memotivasi kalian yang saat ini mungkin kalian masih rebahan, masih malas-malasan, atau masih berpikir kuliah itu untuk kerja, ya atau masih bermindset ilmu itu untuk kerja. Janganlah, kerja itu sebagai bonus dan ilmu gunakanlah untuk bermanfaat bagi orang lain. Nah, untuk bermanfaat bagi diri sendiri itu hitungannya bonus saja lah. Janganlah untuk mencari-cari atau mengidam-idamkan bahwa kita harus kerja ini, kita harus seperti orang lain yang seperti harus menjadi PNS lah, harus menjadi apalah. Jangan berpatokan seperti itu, karena rezeki itu sudah diatur. Kita hanya menjalankan waktu ini dengan sebaik-baiknya saja. Jadilah diri kalian sendirilah. Jangan melihat, wah aku pengen jadi PNS karena orang itu PNS, wah aku pengen jadi ini karena orang Tapi itu ini. Saya ingin minta pendapat Bapak. Jika kan biasanya kan anak muda juga bersekolah itu karena tuntutan orang tua lah Pak. Seperti kamu harus sekolah di sini agar jadi ini. Pendapat Bapak Menurut saya itu, kalau itu menurut saya ya, dilihat dari skillnya. Terus posennya kamu itu di mana? Terus berarti bakatmu itu kamu orang kemana? tua itu mengarahkan ya. Iya, mengarah bakatmu, gali bakatmu di mana? Terus kamu nanti kalau misalnya menempuh pendidikan, terus kamu cocok di prodi yang mana, ya kan? Iya. Gitu. Nah, jadi kalau sesulit apapun, kita itu bisa menikmati. Contoh saya aja, jualan pentol. Tapi karena saya hobi, jadi saya itu enggak merasa terbebani. Hobi Pak ya. Iya. Berarti Kuncinya Ya. ini
kalian cari hobi kalian, itu pasti semua apa yang kalian lakukan pasti apa namanya nggak ada beban lah istilahnya. Jadi carilah kerja yang sesuai hobi, itu kuncinya. Enggak, kalau kalian nyaman di suatu pekerjaan, janganlah gampang bosan lah. Tetap bertahan di situ karena sebuah pekerjaan akan terasa terbebani jika kalian ingin mencari uang untuk uang terus uang. Karena rezeki itu sudah diatur, jadi hidup cuma sekali, buatlah hidup kalian sebahagia mungkin. Jangan terbebani dengan pikiran-pikiran yang nggak perlu kalian pikirkan. Terima kasih ya Pak buat Mungkin cukup sampai di sini aja konten kali ini. Ya. Semoga apa yang disampaikan atau apa yang menjadi pengalaman Pak Abdul ini bisa memotivasi kalian dan bisa apa namanya pasti memotivasi kalian. Saya saja di sini termotivasi sekali. ya. Mungkin sekian dari konten kali ini. Jangan lupa untuk kalian yang di sana subscribe dan Komen. like, komen, share. Jangan lupa untuk kalian yang ada ide kita bikin apa, silakan kalian komen di kolom komentar. Insya Allah nanti kita langsung bikinkan. Ya. Oke, terima kasih. Terus jangan lupa untuk follow TikTok atau follow Instagram kita AKS Production. Nah, sama kayak channel YouTube kita. Dan nanti kalau kalian lewat di Jalan Ketintang jangan lupa untuk mampir. Bapaknya selalu stay di sini ya Pak. Iya. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Sekian dari konten kami. Terima kasih. See you. Bye bye. Makasih Pak G.